Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Andini Siska Ramadhani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas. Indonesia adalah negara hukum, Rechtsstaat, di mana segala sesuatu aktivitas penguasa dan masyarakat didasarkan atas hukum. Hal ini tercantum dalam Konstitusional Negara Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum. Pemikiran tersebut tentunya memberikan konsekuensi logis kepada masyarakat maupun penguasa, di mana setiap orang di hadapan hukum memiliki kedudukan yang sama, equality before the law. Ketidaktaatan akan hukum maka harus dipertanggungjawabkan pula di hadapan hukum. Salah satu untuk mempertanggungjawabkannya itu dilakukan dengan cara peradilan di persidangan. Untuk menegakkan hal tersebut tentunya diperlukan seperangkat aturan. Salah satunya hukum acara. Hukum acara adalah serangkaian aturan yang mengikat dan mengatur tata cara dijalankannya persidangan, baik pidana, perdata, tata usaha negara, agama, dan lain sebagainya. Hal ini dibuat untuk menjamin adanya sebuah proses hukum yang semestinya dalam menegakkan hukum. Hukum acara berbeda dengan hukum material, di mana hukum material yang mengatur mengenai substansi hukum itu sendiri, yang pada gilirannya akan diuji melalui hukum acara. Dalam hal ini beberapa pakar mendefinisikan bahwasannya hukum acara sebagai suatu cara untuk mempertahankan hukum material itu sendiri. Salah satu tujuan dari hukum acara yaitu untuk menghindari tindakan pelecehan dan penghinaan terhadap peradilan. Secara yuridis, hal ini disebut juga dengan contempt of court. Keberadaan hukum acara salah satunya bertujuan untuk menghindari berbagai tindakan yang melecehkan dan menghina peradilan. Hal ini akan berpengaruh terhadap wibawa dan martabat dari peradilan itu sendiri. Secara yuridis, tindakan melecehkan dan menghina peradilan disebut juga dengan contempt of court. Contempt of court sebagaimana termaktub dalam alinea keempat penjelasan umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 menyatakan bahwasannya selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggara peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap, dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai contempt of court. Bersamaan dengan introduksi terminologi itu sekaligus juga diberikan definisinya. Keberadaan hukum acara akan mempengaruhi terhadap berbagai tindakan yang terjadi di peradilan. Mengenai contempt of court itu sendiri, dalam naskah akademik contempt of court tahun 2002 terdapat 5 bentuk dari contempt of court. Yang pertama yaitu berperilaku tercela dan tidak pantas di pengadilan atau disebut juga dengan misbehaving in court. Yang kedua itu tidak menaati perintah-perintah pengadilan atau disebut juga dengan disobeying court orders. Yang ketiga yaitu menyerang integritas dan imparsialitas pengadilan atau disebut juga dengan scandalizing the court. Yang keempat yaitu menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan atau disebut juga dengan obstructing of justice. Yang kelima yaitu perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap pengadilan dilakukan dengan cara pemberitahuan atau publikasi atau disebut juga dengan sub judice rule. Sehingga dalam hal ini jelas bahwasannya terdapat beberapa perbuatan yang harus dihindari dalam peradilan. Baik, sekian presentasi dari saya, Andini Siska Ramadhani, terkait dengan hukum acara. Ignorantia excusatur non iuris sed facti. Ketidaktahuan akan fakta-fakta dapat dimaafkan, tapi tidak demikian halnya dengan ketidaktahuan akan hukum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.